Masih masalah Ka'bah dan Tanah Haram serta Masjidil Haram. Asma'ul Ka'bah. Ka'bah mempunyai banyak nama. Di antaranya selain Ka'bah juga diberi nama Baitul Atiq. Diberi nama juga Baitul Haram. Ada lagi namanya Bunyah. Ala wazni Gubbah. Juga disebut Bunyatu Ibrahim. Ada lagi disebut Qiblah. Dan lain-lain. Dalam satu pendapat ada juga yang menyebut salah satu nama Ka'bah Baitul Ma'mur. Tapi ada dua pendapat itu. Ada yang berpendapat Baitul Ma'mur dengan Ka'bah yaitu itu sama saja. Ada lagi pendapat, dan ini yang dipakai oleh masyayikhuna, kalau Baitul Ma'mur itu beda, itu kiblatnya malaikat di langit, di alamul malakut. Hanya tempatnya itu melurusi Ka'bah. Jadi umpama kita naik dari atas Ka'bah, terbang itu ke atas terus sampai ke alamul malakut, ya akan sampai di Baitul Ma'mur. Kemudian ada lagi masalah masuk ke dalam Ka'bah. Masuk ke dalam Ka'bah. Kalau Anda diberi rezeki sampai masuk ke dalam Ka'bah, syukurillah. Dan itu bisa ya, saya kira masih banyak orang di Indonesia yang sempat masuk. Saya dengar kepala travel itu ada bulan apa itu saya lupa. Kalau tidak salah Ba'dal Hajj atau Ba'dal Hajj, kalau saya tidak salah. Ada undangan biasanya untuk masuk. Jadi yang cara zahir dulu, yang cara zahir. Ini saya baca di Tadhkirun Nas halaman 293. Al-Habib al-Imam al-Qutb al-Allamah Ahmad bin Hasan Attas pernah ditanya tentang bagaimana pendapat beliau kalau orang masuk ke Ka'bah secara zahir ini. Maksudnya ya ke Mekah, umrah, haji, terus masuk gitu. Faqala lahu Sayyidi radhiyallahu anhu, "Ama dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam?" Balik bertanya Habib Ahmad bin Hasan, Rasulullah masuk apa tidak? Qala na'am. Ya, Nabi masuk. Ama shalla fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalam Ka'bah? Dijawab, ya. Qala na'am. Qala takfika niyatul ittiba'i lahu sallallahu alaihi wasallam. Cukup niat ikut Nabi. Memang aman ya, kalau kita dalam segala hal itu niatnya nawaitul ittiba, aman sudah. Kita tidak usah berpikir panjang. Baik ittiba kepada Nabi, atau yang kita tidak tahu, ittiba kepada aulia, yang tidak tahu lagi ittiba kepada guru. Kalau kami ini kalau akan melakukan sesuatu tinggal berpikir. Dulu maha guru kami Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih pernah melakukan apa tidak? Pendapat kedua beliau itu memang ada kan yang ada fatwa Sadr Imam, tidak ada fatwa Imam Al-Habar. Ada yang kedua-duanya sepakat. Masalahnya zamannya kan beda. Banyak hal-hal yang di zaman Imam Al-Habar tidak ada, di zaman Sadr Imam ada. Begitu juga Imamul Habar dalam segala hal
beliau melihat guru-gurunya bagaimana. Gurunya ya begitu. Sampai ada keterangan dari Imam Al-Habr itu, amalu ahli tarib hujjah. Jadi beliau punya kebiasaan kalau akan melakukan sesuatu yang ada khilaf bainal ulama, mana yang dipilih oleh ahli tarim. Sebab silsilahnya Imam Al-Habr dari sana kan, silsilah ilm, silsilah tariqah. Kalau silsilatul hadis dan masyayikhut tabarruk memang bukan dari sana saja, ada dari Haram, ada dari Indonesia banyak kan. Di antaranya gurunya Imam Al-Habr yang di Indonesia itu Habib Abu Bakar Muhammad Sugaf, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dan lain-lain. Jadi kalau kita tinggal lihat suatu imam bagaimana. Ya jelas kalau kita yang tahu amilahun Nabi sallallahu alaihi wasallam kifayah, itu sudah kiblat yang nomor satu. Tapi kan ada masail yang di zaman Nabi tidak ada, adanya di zaman tabi'in, di zaman tabi'in tidak ada, adanya di zaman tabi'ut tabi'in ila zamanina. Fi jami'il amal. Tadi yang ditanya tentang masuk ke dalam Ka'bah. Ini ada riwayat, tapi ini bukan riwayat zahir, tapi saya kalau tidak saya ceritakan namanya kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Nanti terserah kepada Anda. Kalau murid-murid saya ya kalau tinggal ikut saya percaya ya silahkan percaya gitu saja. Kalau yang mendengar ini bukan murid ya terserah kepada Anda. Anda mau percaya boleh, tidak ya nggak apa-apa. Namanya cerita. Ada salah satu guru saya itu almarhum Syekhuna Ustaz Ali Umar Thayyib Palembang. Beliau murid dari Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Jilani. Satu waktu saat beliau sedang mengamalkan aurat tariqah alawiyah dari Sayyidina Maulana Al-Walid itu, ini riwayat saya dengar dari beliau 2 kali. Satu waktu beliau berkata kepada saya, katanya manaman, jadi ini kejadian di dalam mimpi. Satu waktu beliau mengatakan ya qadatan, artinya secara ruhani. Nah, kalau saya berpendapat secara ruhani. Mungkin saat berkata manaman itu tawadhu'an, saat ruhani itu mungkin keceplosan karena lagi asyik cerita tentang karomahnya Sayyidul Imam Sayyidul Walid. Beliau bawa cerita ini. Itu awal-awal beliau masih mengamalkan aurat tariqah dari yang mulia ayah. Tengah-tengah baca itu tahu-tahu dalam perasaannya itu sebelah kanan Imamul Habr, sebelah kiri Sayyidul Imam. Jadi dibawa oleh kedua mahaguru dalam perasaan itu kayak masuk ke alamul malakut, terus dibawa pergi jauh, tahu-tahu sampai ke Ka'bah. Ketika sampai ke Ka'bah, dalam perasaan beliau itu dibawa masuk ke dalam Ka'bah, melihat sisi-sisinya, terus sempat menyentuh apa. Itu saja yang diceritakan ke saya. Apa di situ ada sempat doa, apa didoakan, apa saya tidak tahu. Riwayat yang disampaikan ke saya sampai masuk terus balik lagi. Tapi ada keanehan. Setelah kejadian ini katanya khauful makhluk itu hilang. Hatinya jadi tenang, diberi Allah Ta'ala tuma'ninatul qalb, dan tidak ada takut kepada makhluk sama sekali. Kalau yang mendengar cerita saya ini orang-orang thariqah, mereka paham. Biasa orang thariqah mengalami begini-begini itu memang ada. Kan ada tahapan-tahapan kalau di thariqah itu. Tahapan-tahapan keterbukaan dalam alamul malakut. Thariqah apa saja pasti ada. Asal betul-betul ikut thariqah, bukan thariqah-thariqahan ya. Betul-betul mengamalkan thariqah itu akan mengalami. Hanya kalau tidak punya mursyid bahaya. Dia bisa belok ke alamul jin, itu yang bahaya. Seperti ada cerita
salah satu murid, gurunya ini ya mursyid, ya wali kutub, ya muridnya Nabi Muhammad ya Bapak, Imam Al-Majbuli. Pernah baca satu riwayat itu, murid beliau itu kebuka hal aneh, ya mirip yang tadi Ustaz Ali Palembang. Ustaz Ali itu kan jelas punya mursyid dan benar. Kalau ini beliau didatangi seseorang yang nggak tahu ngaku malaikat atau ngaku wali, saya lupa, percaya. Terus setiap ini datang itu kayak masuk ke alamul malakut, nanti kelihatan surga, kelihatan keindahan-keindahan jannah, kelihatan kenikmatan-kenikmatan yang bangsa surgawi. Dan ini berjalan sampai beberapa waktu, cukup lama. Akhirnya si Imam Ibrahim Al-Majbuli ini heran, ini muridnya kok udah pernah muncul, si Fulan ini. Didatangi apa dipanggil saya lupa, pokoknya akhirnya ketemu, ditanya kenapa kamu tidak pernah datang lagi. Kata muridnya, ana fi ghinan angka, saya tidak butuh lagi sama kamu. Ini kan kurang ajar ini. Saya sudah terbuka, kurang ajar ngomong sama guru seperti itu. Saya sudah terbuka alamul malakut, sudah bisa melihat jannah, sudah bisa ini, bisa itu. Ditanya sama Imam Ibrahim, bagaimana kejadiannya? Saya didatangi seseorang yang sifatuhu kada. Kata gurunya, sudah begini, kalau orang itu mau datang, kasih tahu saya kapan, nanti saya ikut hadir. Tammal wa'ad, pada malam kejadian seperti biasa, terbuka alamul malakut bagi si murid ini, hadir saya di Ibrahim Al-Majbuli. Datang, si murid ini merasa seperti masuk surga, mendapatkan keindahan segala macam. Terus disyafaati oleh gurunya, dipegang apa gimana, lupa saya itu, entah dipegang atau bagaimana, pokoknya dihilangkan itu kejadian yang seperti surgawi. Tahu-tahu si murid terbuka, sadar tidak tahunya sedang berada di tempat sampah, di mazbalah, di tempat sampah kota itu. Kaget si murid ini. Kata Sayyidi Ibrahim, kamu tahu siapa yang selama ini datang kepada kamu? Itu adalah iblis. Seandainya kamu terus dalam keadaan seperti ini sampai kematianmu, mutta ala su'il khatimah, kau akan meninggal dalam keadaan su'il khatimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apa hikmah yang kita ambil dari riwayat ini? Mursyid itu bisa membedakan terbukanya murid ini jin, alamul jin, apa alam tipuan syaitan, atau betul-betul alamul malakut, alamnya para malaikat. Ini yang tahu gurunya. Sepintas sama, sepintas seperti sama. Karena itu tidak bisa seseorang berjalan sendiri di dalam thariqah, mustahil, tidak mungkin. Wala budda min syaikhin tasiru bisayrihi ila Allah min ahli al-qulub az-zakiyati, kata Imam Al-Haddad. Tidak bisa. Apalagi urusan alam yang aneh itu, harus ada mursyid. Masuk thariqah, cari mursyid yang betul, ikuti guru selesai. Jadi begitu. Itu tentang salah satu faedah masuk ke dalam Ka'bah yang saya dengar dari guru saya, Ustaz Ali Umar dari Palembang. Ada faedah ke tuma'ninatul qalb, hati menjadi tenang dan tidak ada khauf kepada makhluk, khaufnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang dukhulul Ka'bah. Sekarang dari halaman 265, ini riwayat Imam Syatibi. Imam Syatibi itu pengarang kitab Syatibi ya, namanya
Hirzul Ma'ani aslinya. Kalau terkenalnya Syatibiyah, masalah qiraat sab'ah, qiraatul Quran yang 7 itu. Insyaallah dilanjutkan taklim yang akan datang. Sebab itu berhubungan dengan rahasia berdoa di sekeliling Ka'bah berbarengan dengan tawaf. Banyak sekali riwayat orang-orang soleh, wali-wali yang mendapatkan keanehan-keanehan ketika tawaf. Yang terkenal di Indonesia ini, di Madura itu ada Asma namanya Sungai Raja, terkenal itu, ma'ruf, semua orang Madura tahu. Itu dapatnya di Ka'bah itu, waktu tawaf. Bertemu Sayyidina Al-Khadir ketika tawaf, diijazah itu. Banyak lagi yang lain. InsyaAllah dilanjutkan alim yang akan datang. Al-Fatihah biniyah. Allah Ta'ala yarzuqna wa iyyakum al-futuh wal-munuh wal-rusuh wa salah al-qalb wal-jasad wal-ruh wa tawbat al-nasuh wa ja'alna wa iyyakum min jumlah talamidi Sayyidina Maulana